Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberkahi di kajian kita yang punika, dan semoga kita diberi nikmat iman Islam sehat sehingga kita bisa istiqomah bermajelis, yang dengan itu kita mendapatkan keberkahan di atasnya insya Allah. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Usul As-Salasa. Kemarin kita sudah membahas awal dari pokok yang kedua. Ini menika di halaman 53 nggih. Di 53 baris ketiga Al-Aslus Tsani, yaitu usul yang kedua, Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah. Ini menika kita mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil. Kalau dengan dalil berarti tidak dengan ikut-ikutan, tidak dengan tradisi, tidak dengan taklid. Maksudnya seperti itu. Wahua, dan agama Islam itu maksudnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, wal inqiyadulahu bita'ah, yaitu tunduk patuh kepada Allah di dalam menaatinya. Yang ketiga, wal baro'atu, yaitu berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan lawannya tauhid, wa ahlihi, dengan orang-orang yang mengikutinya. Jadi konsekuensi dari bertauhid, maka kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Kemudian di dalam kitab ini penulis melanjutkan dengan wahwa, Islam itu salatu marotib, ada 3 tingkatan. Salatu marotib, ada 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, nanti kita jelaskan masing-masingnya. Kemudian iman, ihsan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan jenengan dulu Pak tentang doa muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu di sini pembahasannya di hadis ini nanti insya Allah. Wa kullu martabatin laha arkanun, dan masing-masing tingkatan itu ada rukunnya. Nah, itu yang akan kita bahas pagi ini insya Allah. Ini tulisannya di kitabnya sedikit tapi penjelasannya panjang. Saya mengambil pengayaan untuk arkanul Islam ini, atau arkanun di dalam masing-masing tingkatan, lewat satu hadis panjang yang dikenal dengan hadis Jibril, yang sudah saya bagikan ke panjenengan semua. Oke. Jadi penjelasan di bawahnya itu tentang hadis ini sebenarnya. Oke. Kalau kita lanjutkan di kitabnya kan al-martabatul ula, oke, tingkatan yang pertama, oke, diterangkan di situ. Oke. Fa arkanul islami khamsah, bahwa di dalam tingkatan Islam itu ada 5 rukunnya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu ramadan, wa hujjal baitillahil haram. Nah, kita bahas lewat sumbernya langsung terkait dengan tingkatan di dalam agama kita. Menika diambil dari, saya kopikan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah.
Jadi ini di kitab Arba'in itu di hadis nomor 2. Hadis nomor pertama itu tentang amal, ini ke kopi yang sebelah kiri itu. Nah, kita bahas yang hadis yang kedua ini. Jadi mungkin nanti kita juga akan pelajari hadis Arba'in ya, insya Allah setelah kita mempelajari usul salasa, qawaidul arba. Maka di antara yang penting adalah hadis Arba'in, kemudian Umdatul Ahkam. Beberapa kitab yang semestinya masing-masing kita juga paham. Nah, dalam hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, karena memang ini ada kaitannya langsung dengan malaikat Jibril ketika mengajarkan agama kepada kita semua. Mungkin sebagian kita sudah pernah membaca ini dan sudah memahami, maka hari ini kita pahamkan ulang insya Allah bersama-sama. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala, dari Umar radhiyallahu anhu aidon qala. Di sini dikatakan aidon qala karena hadis yang pertama di hadis Arba'in juga yang meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dikatakan aidon juga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, aidon qala juga berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ini menerangkan bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadus sya'r. Kemudian ittala alaina itu berarti tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab wa syadidu sawadus sya'r, yang pakaiannya sangat putih, bersih maksudnya, dan rambutnya sangat hitam rapih. Jadi syadidu bayadis siyab syadidu sawadus sya'r itu dia bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam rapih. La yura alaihi atharu safar, tetapi orang ini terlihat tidak hafiz safar. Maksudnya gini, dia pakainya sangat putih, kemudian rambutnya sangat rapih, menunjukkan bahwa tidak ada ciri-ciri safar, bekas safar. Kalau zaman dulu itu kan safar kebanyakan kalau jauh pakai onta ya. Atau mungkin jarak dekat juga mungkin banyak angin, sehingga orang kalau habis safar itu maka kondisinya biasanya lusuh. Pakaian sing putih ya wis ora pati putih, rambutnya juga rada acak-acakan. Tapi yang terjadi pada kejadian ini tuh bajunya sangat rapih putih, kemudian rambutnya juga rapih. La yura alaihi atharu safar, tidak ada ciri-ciri dari orang ini habis bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tetapi kami semua enggak ada yang mengenalinya. Kalau dia orang Madinah kan orang tahu gitu. Jadi orang-orang itu pada bingung gitu. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak satupun dari kami mengenali dia. Gitu. Nah, ini kemudian dilanjutkan di hadisnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia meletakkan lututnya di lutut Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Orang belajar maksudnya ini. Jadi sebenarnya di antara adab di dalam belajar itu mendekat ke yang mengajar. Nah, ini dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad. Orang-orang pada kaget karena di situ nggak ada yang memanggil ya Muhammad, itu nggak ada. Adanya ya Rasulullah, ya Nabiullah. Tapi orang ini kok tiba-tiba panggilnya ya Muhammad, kesannya rasopan gitu maksudnya. Tapi bukan Arab Badui. Kalau Arab Badui biasa saja ngomong seperti itu. Tapi ini orang rapih gitu. Kok manggilnya ya Muhammad. Apa yang dikatakan? Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menjawab, Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam ini adalah rukun Islam. Jadi kalau kita ditanya rukun Islam dari mana, sejarahnya diantaranya hadis ini. Yaitu Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada zat yang diibadahi, yang kita sembah kecuali hanya Allah saja. Kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasulnya. Kemudian kita menjalankan sholat, kemudian melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan perjalanan haji bagi yang mampu. Gitu. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, sodakta, benar. Gitu. Nah, orang semakin aneh lagi, ini bertanya dijawab membenarkan, kaya mau nguji gitu kan. Jadi makanya kemudian Umar bin Khattab mengatakan fa'ajibnalah, menakjubkan sekali gitu. Yas'aluhu wa yusaddiquh, engkau yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Saya tanyakan jenengan misalnya, Pak ini maksudnya apa? Kemudian dia jawab, oh benar itu, berarti kan yang tanya udah ngerti. Kemudian kemudian dia melanjutkan, fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu iman itu adalah antu'mina billahi, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman tentang adanya kitab-kitab, adanya rasul, adanya hari akhir, dan tentang takdir baik maupun yang takdir buruk. Jangan hanya mengimani takdir baik saja. Takdir buruk pun yang kita anggap buruk juga takdir dari Allah. Monggo Pak. Qala sodakta, kembali kemudian orang ini mengatakan benar. Nah, semakin aneh ya. Ini orang takon kok malah dijawab benar ya. Kemudian dilanjutkan, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah dengan hati, maksudnya bukan dengan pandangan mata. Kemudian kalau engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Gitu. Nah, ini definisi dari ihsan, rukun ihsan. Rukun ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah dengan mata hati, maksudnya. Kalau tidak bisa, ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Kemudian fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kapan datangnya kiamat? Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ohnya berarti podo-podo orang ngerti ini. Jadi makanya kalau ada yang bisa memperkirakan hari kiamat itu dipastikan keliru. Karena yang tahu persoalan ini hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Rasulullah nggak tahu, Jibril alaihissalam nggak tahu. Sangat jelas sih keterangannya. Makanya jangan pernah kita meyakini tentang hari kiamat. Kalau harinya hari Jumat ya hadir tentang dalilnya. Tapi kapannya tentu saja tidak ada yang jelas. Gimana Pak? Ini makanya di sini katakan qala, dilanjutkan oleh Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku an amaratiha, tanda-tandanya. Gitu. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, antalidal amatu robataha, seorang budak melahirkan tuannya. Di antara cirinya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Ini tafsirnya sangat banyak. Tapi pembahasan kita kali ini bukan ini. Nanti dibahas di kitab
arba'in insyaallah. Kemudian wa antarul khufata la'uratal alata ri'a asya. Kemudian yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang-orang penggembala kambing yang tidak berpakaian, orang miskin berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Sepertinya sekarang sudah terjadi di Jazirah Arab. Dulunya 50 tahun yang lalu mereka nggak punya apa-apa. Kemudian ketika ada minyak, tiba-tiba menjadi negara yang sangat kaya raya dan sekarang bangunannya sangat tinggi. Apakah tercela bangunan tinggi? Tidak. Tidak. Tercelanya ketika mereka membangga-banggakan bangunannya itu, tinggi-tinggian. Kemudian sumantolak falabi sumalian, kemudian orang itu pergi, falabi sumalian, kami terdiam sesaat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, maka kemudian saya berkata, kata Umar radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini faedahnya diantaranya adalah ketika kita ditanya tentang sesuatu katanya dengan agama kita nggak tahu, katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan sampai kita mendahului apa yang kita tidak tahu. Ini adalah diantara adab sebagai seorang muslim, hati-hati dalam menyampaikan persoalan agama. Qala fa innahu Jibril, ketahuilah itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, ini adalah pembahasan bagian kedua dari al-aslus tsani, dari usul yang kedua. Kita bahas sedikit demi sedikit insyaallah. Nah, Bapak Ibu sedaya, di sini dikatakan bahwa masing-masing tingkatan di dalam agama itu ada rukunnya. Nah, yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Sekarang pertanyaannya, apa kaitannya Islam dengan iman? Kalau jangan perhatikan rukunnya, Islam itu terkait dengan apa? Dengan amalan zahir. Gimana? Dengan melaksanakan syahadat zahir, diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu. Amalan zahir. Salat amalan zahir, jelas ya. Kita bergerak, kita membaca. Kemudian zakat juga amalan zahir. Puasa amalan zahir. Berangkat haji bagi yang mampu juga amalan zahir. Sementara rukun iman, rukun iman itu terkait dengan amalan batin. Gitu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Itu adalah amalan hati. Jika disebut dalam satu konteks kalimat atau konteks pembahasan, maka Islam dan iman itu maksudnya berbeda. Seperti contohnya di dalam hadis Jibril tadi, di situ disebutkan dalam satu pembahasan, kok disebutkan ada Islam, ada iman, maka maksudnya Islam di situ adalah yang semua yang terkait dengan amalan zahir. Sementara iman adalah semua yang terkait dengan amalan batin. Contoh lainnya adalah di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ini bisa tambahin catatannya. Di antara contoh iman dan Islam disebutkan di dalam satu pembahasan yang mempunyai arti masing-masing. Islam adalah terkait dengan yang zahir, iman yang terkait dengan yang batin. Contohnya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Batin maksudnya itu bukan zahir, bukan fisik maksudnya. Amalan hati, amalan hati. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Nah, di sini ada kata-kata qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Ini dalam surah Al-Hujurat ayat 14 ya.
Jadi jenengan bisa buka di rumah. Kemudian kul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, engkau belum beriman, walakin kulu aslamna, tetapi kamu tuh baru Islam. Nah ini kan beda tuh berarti. Kata orang Badui mengatakan kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan saya telah beriman. Kul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, engkau belum beriman, walakin, akan tetapi, kulu aslamna, katakanlah bahwa kalian itu baru Islam, berserah diri, belum beriman. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu, baru berserah diri saja, baru Islam saja, tapi belum beriman. Maka tingkatan ini maksudnya seseorang bisa beriman, syaratnya dia harus berislam dulu. Kemudian seseorang bisa ihsan kalau dia sudah beriman, sudah berislam. Kalau dia sudah Islam, sudah iman, maka dia punya potensi menjadi orang yang ihsan. Gitu. Orang ihsan adalah orang yang ketika beribadah, ketika sholat misalnya, dia merasa bahwa dia melihat Allah. Tentu saja tidak bisa melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, kata Rasulullah, ketahuilah Allah melihat kita. Ini muraqabah. Jadi kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi yang paling sedikit yang ihsan. Maka kalau dibuat grafik itu, yang ihsan di dalam, lingkaran paling dalam. Kemudian di atasnya ada lagi iman, di atas lagi ada Islam. Tidak semua orang Islam beriman, tidak semua orang beriman itu ihsan. Ini maksudnya tingkatan-tingkatan dalam agama. Nah, contoh lain di dalam doa orang doa orang meninggal, doa untuk jenazah. Di dalam salah satu doanya kan ada yang disampaikan tentang Allahumma man ahyai tahu, jika ya Allah, jikalau di antara kami dihidupkan, minna fa ahyihi alal Islam. Jadi ya Allah, kalau sebagian dari kami dihidupkan, maka hidupkanlah di dalam Islam. Ini jangan baca salah satu doa jenazah di samping Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu, jangan jarang baca. Sebenarnya ada doa untuk sholat jenazah yang seperti itu. Waman, dan barang siapa tawafaitahu, engkau wafatkan, waman tawafaitahu minna, jikalau di antara kami ada yang diwafatkan, maka fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah aku di dalam iman. Mengapa? Kalau hidup kan fisik, kita masih bisa sholat, masih bisa puasa dan sebagainya. Maka ketika dihidupkan, hidupkan di dalam Islam. Maksudnya kita bisa beraktivitas sebagai orang Islam yang melaksanakan kegiatan fisik. Tapi kalau dimatikan di dalam iman, karena udah nggak bisa apa-apa. Kita hanya tinggal memetik hasil dari apa yang kita buat di bumi. Makanya doanya diantaranya, kalau kami meninggal, kalau engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkan dalam Islam. Kalau engkau matikan di antara kami, matikan kami di dalam iman. Gitu. Ini berarti kan satu konteks dibahas, sehingga iman dan Islam itu mempunyai arti yang berbeda. Tetapi jikalau iman atau Islam disebutkan secara terpisah, maka Islam yo iman, iman yo Islam. Paham maksudnya? Kalau dikatakan dalam satu konteks, maka itu berbeda artinya. Tapi kalau misalnya dikatakan satu aja, Islam saja, maka yang dimaksud yo iman, ya ihsan, ya Islam gitu maksudnya. Contohnya, salimal muslimuna, orang muslim itu yang muslim lain selamat min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim yang lain selamat dari lisannya dan perbuatannya, dari tangannya maksudnya. Maka di sini muslim, Islam itu ya orang yang beriman sama. Karena hanya disebutkan satu saja di sini. Jadi seorang yang beriman adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah seorang yang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau disebutkan satu
di dalam satu konteks pembicaraan, maka Islam ya juga iman, ya juga ihsan, menyangkut kedua atau ketiganya. Contoh lain misalnya fa'afdoluha qaulu la ilaha illallah. Ini terkait dengan apa? Cabang-cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang atau lebih. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang terendah adalah membuang apa namanya itu? Duri atau gangguan di jalan. Ini disebutkan al-iman, berarti di sini maksudnya yo Islam juga gitu. Jadi iman terdiri dari 70 cabang atau lebih. Salah satunya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang terendah adalah membuang hambatan di jalan. Maka disebut di situ iman saja, tidak ada kata-kata mukmin, tidak ada kata-kata muslim, maka iman yo Islam maksudnya. Bisa dipahami betul? Mudah-mudahan bisa dipahami. Agak bingung. Jadi intinya gini. Kalau jenengan menemukan sebuah hadis atau ayat yang menyebutkan salah satunya saja, orang yang beriman adalah, itu juga berarti orang Islam adalah, itu maksudnya. Tapi kalau dalam satu konteks ayat disebutkan kayak tadi, engkau tuh belum beriman, engkau tuh baru Islam, belum beriman, maka maksudnya di situ adalah orang baru masuk Islam, baru asyhadu alla ilaha illallah, tapi mungkin dia belum mengimani betul-betul. Itu. Dia baru masuk Islam, itu. Jadi imannya itu yang 6 itu mungkin belum sempurna, belum baik, gitu. Intinya seperti itu intinya. Ya, jadi tingkatannya tentu saja lebih tinggi yang ihsan. Ihsan paling tinggi, kemudian iman, kemudian Islam. Tapi untuk menjadi ihsan otomatis harus beriman, otomatis harus berislam. Yang dimana Islam itu terkait dengan amalan dohir, kemudian iman itu kaitan dengan amalan hati. Rukun-rukunnya itu maksudnya. Jadi dengan yang diperhatikan. Nanti pendalamannya memang di kajian yang lain ini, tentang hadis ini. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, maksudnya kaitannya dengan kitab ini adalah bahwa Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Masing-masing tingkatan ada rukunnya. Karena ini pelajaran dasar, akidah dasar. Rukun Islam dengan harus hafal mestinya, harus dipahami. Kemudian rukun iman dan rukun ihsan. Itu maksudnya. Jadi maksud dari kitab ini hanya seperti itu saja. Tentang pendalamannya nanti di kitab berikutnya insya Allah. Rukun ihsan itu juga ada poin-poinnya. Rukun ihsan itu 2 itu, yaitu kita beribadah seolah melihat Allah, rukun pertama. Rukun kedua, kalau kita tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita, itu rukunnya. Itu. Bisa dipahami toh? Jadi rukun ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah dengan mata hati maksudnya. Yang kedua, kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Itu ihsan, rukun ihsan. Ada 2. Nah, nanti dibahas khusus itu. Nanti sedikit-sedikit insya Allah. Maka kemudian penulis menjelaskan tentang pohon Islam. Kita nanti pulang kepada Allah itu membawa pohon ini, maksudnya menghadap kepada Allah itu. Dan ini dibahas. Orang Islam itu seperti pohon kurma yang manfaatnya sangat banyak. Nah, demikian juga menerangkan tentang derajat-derajat di dalam Islam, di dalam agama kita juga digambarkan dalam bentuk pohon. Sebenarnya kalau ada papan tulis bisa digambarkan. Yang intinya gini, intinya. Ada papan tulis loh? Enggak apa-apa. Jadi gini. Itu ada besok lagi enggak apa-apa, besok lagi. Saya memang enggak WA ke Mas Yudi. Jadi ini pohonnya akan kita bawa menghadap Allah. Kalau ada sebuah pohon, kalau ada sebuah pohon, itu kan pasti ada akar-akarnya. Semakin menghujam akarnya, semakin kuat akarnya, maka semakin bagus tentu saja. Akar maksudnya adalah rukun iman. Akarnya adalah rukun iman. Yaitu kita mengimani adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya Rasul, adanya hari akhir, adanya takdir baik maupun buruk. Kemudian batang utamanya itu syahadat. Batang utamanya itu, batang namanya ya?
pohon utamanya itu adalah syahadatnya. Jadi dengan gambar pohon, akar-akarnya ada 6, kemudian batangnya itu adalah syahadat. Kemudian di dalam batang itu ada cabang. Yang cabangnya diantaranya adalah yang pertama sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Nah tentu saja pohon kan cabangnya bukan hanya itu, gitu. Bisa jadi ada ranting-rantingnya tentang sedekah, berbuat baik sama istri, berbuat baik sama suami, berbuat baik sama anak, dan lain sebagainya. Itu ada cabangnya di situ semua itu. Tetapi yang pokok itu ya ini maksudnya. Yang paling pokok di antara seluruh isi pohon itu adalah akarnya yang 6 itu, batangnya yang syahadat itu, kemudian cabang utamanya berupa sholat, zakat, puasa, dan haji. Selebihnya adalah tambahan-tambahan. Semakin lebat akan semakin baik. Nah, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah ini yang harus kita perkuat maksudnya. Kita kemarin belajar tentang mengenali Allah. Supaya iman kita kuat, akar kita nunjem. Harapan kita bawa kepada Allah itu, pohon itu gemuk, lemu, kurus maksudnya. Kalau kita pelit misalnya jadi kurus. Salatnya berantakan, bermasalah. Nah, kalau syahadat kita lepas, berarti wis podo karo ora ono. Pohonnya udah ditebang tuh berarti. Makanya yang bisa mengeluarkan dari Islam diantaranya adalah lepasnya syahadat ini, gitu kan. Sebagian ulama berpendapat nek ninggalke sholat terus menerus nggak pernah sholat juga keluar, atau meninggalkan sholat dengan sadar bahwa sholat kira wajib kok, maka sudah nggak muslim dia. Ini jumhur ulama. Tapi kalau dia saya nggak sholat jadi ngerti sih wajib, ini karena males, itu masih Islam dia, masih megang syahadatnya. Tapi kalau dia meyakini salah satu rukun ini dikatakan itu nggak wajib kok, itu bukan perintah Allah kok, itu sudah keluar. Makanya nanti kita juga akan belajar tentang kitab Nawaqidul Islam, tentang pembatal keislaman. Yang pokok ada 10. Nanti kita bahas insya Allah di kitab berikutnya. Jadi semakin gemuk pohon ini, maka semakin baik pula apa yang kita harapkan di sisi Allah besok. Makanya pokok ini harus kita perhatikan betul, bagian ini tuh harus kita perhatikan betul, yaitu terkait dengan ilmu tentang zakat, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, dan tentang akar-akarnya, yaitu iman kepada Allah, kita ma'rifatullah, kemudian iman kepada malaikat. Semakin kita mengerti tentang malaikat, kita jadi misalnya gak pasang gambar di rumah yang membuat mereka jadi tidak datang, nggak memelihara anjing karena malaikat nggak suka masuk ke rumah yang adanya. Ini berarti kan semakin kita mengenali akar ini, semakin nunjem jauh ke sana. Kalau ilmu kita baik tentang malaikat, maka semakin jauh, semakin bagus iman kita, semakin kuat pohonnya. Itu maksudnya. Kemudian kalau kita mengenal kitab-kitab, kita mengenali Al-Quran dengan artinya, suku-suku dengan tafsirnya, maka semakin nunjem, semakin lemu. Pohonnya semakin kuat, semakin baik. Maksudnya seperti itu. Kemudian juga ketika kita mengenali Rasulullah, kemudian Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam, terus begitu, dengan itu kita banyak pelajarannya yang diambil dari sana. Ternyata apa yang terjadi di kehidupan kita ya cuma mengulang saja. Dulu juga sudah ada, hampir semua contoh-contoh kehidupan itu sampai akhir-akhir sudah ada sebenarnya. Nah, dengan mengimani Rasul, kita pohonnya juga semakin kuat karena serapan akarnya semakin bagus. Kemudian meyakini adanya hari akhir, yang dengan ini kita menjadi hati-hati berbuat, bertindak, karena semuanya akan ditimbang, dihisab kan. Berarti akar kita juga makin kuat. Kemudian percaya adanya qadar, baik itu yang baik menurut kita maupun yang buruk menurut kita. Semua itu adalah ketentuan dari Allah yang kalau kita pelajari lebih dalam lagi juga, kita akan semakin memperkuat pohon Islam kita. Jadi prinsipnya seperti itu insya Allah. Adapun cabang-cabang yang lain, misalnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara eloknya, indahnya seseorang yang beragama Islam adalah meninggalkan apa yang tidak perlu, nggak nonton yang tidak perlu. Jadi kalau sudah seumur kita tuh kayaknya sudah mulai hitung-hitung. Kalau kita nonton video juga kita hitung berapa yang kita bisa produksi dengan 10 menit istighfar. Nah ini maksudnya nih. Di sini dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara cabang dari pohon itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak perlu. Dalam surat Al-Mu'minun juga dikatakan kan tentang meninggalkan hal-hal yang lagu, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Gitu. Kemudian misalnya Rasulullah menyampaikan
ayul islami khair, orang Islam yang baik itu misalnya adalah orang yang memberi makan, ya kan. Kemudian orang yang di antara kebaikan Islam seseorang adalah mengucapkan salam. Itu cabang-cabang dari pohon ini. Ya, ada mungkin daun-daunnya, ranting-rantingnya. Kemudian di antara kebaikan Islam seseorang adalah memberikan salam baik kepada yang kenal maupun yang tidak. Ini budaya yang sudah mulai hilang ini. Saya termasuk yang budayakan itu. Kepada anak kecil sekalipun mesti saya lakukan salam. Jadi di masjid yang tempat saya tinggal itu antar sesama jamaah itu sudah sangat biasa dia memberikan salam. Dan masya Allah efeknya sangat baik. Itu cabang-cabang pohon-pohon tadi. Semakin banyak cabang-cabang kebaikannya, yang jumlahnya tentunya sangat banyak itu, maka semakin lebat pula pohon yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan pertama Islam itu sebagai batangnya, kemudian akarnya adalah keimanan kita. Nah, di mana ihsan? Ihsan itu sebenarnya keadaan kita ketika kita melaksanakan Islam dan iman. Saya dipahami? Baik Islam yang zahir maupun iman yang batin, yang hati, itu masing-masingnya ada perilaku yaitu ihsan. Ketika kita melaksanakan sholat, yakin betul kita tuh melihat Allah. Kalau enggak, Allah lihat kita. Ketika kita sedekah, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ini yang paling penting sebenarnya. Keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah, dan ini akan sangat menentukan kualitas kita di dalam beragama. Makanya kita bermohon sama Allah mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan derajat ihsan. Bukan hanya Islam, iman, tapi ihsan. Betul-betul gimana sih orang kalau merasa diawasi. Saya pernah menyampaikan kalau CCTV buatan manusia itu kan bisa oglang gitu. Kita pasang CCTV, kalau lampunya mati kan yo ikut oglang. Ketahuilah bahwa kita tuh dibuat CCTV oleh Allah lewat Raqib dan Atid, terus-terusan nggak pernah berhenti loh. Ditulis terus apa yang kita buat, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat, baik sendirian maupun orang banyak, tetap disorot oleh Allah. Maka ujian seseorang ihsan itu ketika sendirian. Ketika sendirian kita bagaimana? Sholat ketahuan bagus dan tidaknya sholatnya kita ketika sholat sendiri. Jangan di ujung malam sendirian, enggak ada yang ngeliat. Kok jenengan rasa-rasanya sama kualitasnya dengan ketika jenengan dituju jadi imam misalnya. Jenengan tiba-tiba dituju jadi imam, di belakang jenengan orang yang paling jenengan hormatin, jenengan kan pasti akan berusaha sekuat tenaga supaya sebaik mungkin jadi imamnya, ya enggak? Sekarang apakah kondisi itu juga sama ketika jenengan sendirian? Gitu. Ya kan? Banter banget. Itu makanya orang-orang beriman, orang-orang soleh itu katanya diantaranya cirinya adalah menamatkan Al-Quran di dalam sholat malamnya. Dia memulai hari sebelum datangnya subuh. Hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka banyak sekali beristighfar di sebelum waktu subuh, waktu sahur maksudnya. Nah ini peran ihsan di situ. Ketika menjalankan iman dan Islam, maka perbuatan ihsan ini yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Maka sekali lagi kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang mencapai derajat ihsan. Sampai saling mendoakan seluruh jamaah yang di sini, saya, panjenengan semua, mudah-mudahan termasuk Allah berikan karunia termasuk orang-orang yang ihsan. Sehingga di dalam berbuat selalu berkualitas. Kita berbuat sama istri kita untuk kebaikan anak-anak kita, semuanya harus dengan ihsan. Jadi ringkasnya ihsan itu usuk gitu, Pak. Di antara bentuk ihsan adalah khusyuk. Di antara cara untuk khusyuk itu adalah dengan kita berbuat ihsan. Jadi intinya ihsan itu tadi apa intinya? Kita seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Dalam bahasa hadisnya adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Maksudnya melihat Allah itu bagaimana sih maksudnya? Jadi menghadirkan hati seolah-olah jadi melihat Allah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya jenengan hati jenengan itu menghadirkan keadaan di mana Allah tuh agung, maha besar. Jika dengan Allahu Akbar, ya jenengan hadir betul hatinya Allah tuh maha besar. Bayangkan, ini bumi, langit 1, langit 2, langit 3 di sisi Allah tuh kecil sekali gitu. Maka hati kita tuh hadir. Hati kita mengagungkan Allah betul. Kemudian Allah itu di luar alam semesta, saking agungnya kan. Kemudian bumi dan seluruh skin ada di genggaman tangan Allah, ya, di genggaman tangan Allah.
Kemudian suatu ketika nanti langit akan dilipat oleh Allah seperti lipatan buku-buku ini. Artinya betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Maksudnya kita melihat Allah dengan hati maksudnya seperti itu. Sementara yang ini hanya sekedar seperti biji sawi, kecil sekali. Kemudian takut kepada apa yang Allah ancamkan sehingga hati kita hadir. Tentu saja kita tidak bisa melihat Allah, tetapi ketahuilah Allah melihat kita. Jadi ini masalah muraqabah, ini masalah kita merasa dilihat oleh Allah terus menerus. Afdolul iman, di antara iman yang tebal adalah, iman yang baik adalah engkau yakin bahwa Allah bersama engkau di mana saja. Jadi kita merasa selalu bersama Allah sehingga kita merasa diawasi oleh Allah. Sejauh mana kita merasa diawasi, kata Ibnu Rajab, maka semakin baik pula kualitas ibadah kita. Dan ini akan mengakibatkan kita mendapatkan pahala tambahan, yaitu melihat Allah di surganya nanti. Lilladzina ahsanul husna wal ziyadah. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan yaitu surga wal ziyadah. Wal ziyadah di sini maksudnya adalah tambahan, kita akan diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan tertinggi di surga yaitu melihat wajah Allah sebagaimana kita melihat rembulan. Ini diperdebatkan di kalangan para ulama, maksudnya melihat Allah bagaimana. Intinya di dalam keterangan dalilnya adalah kita akan mendapatkan kenikmatan tertinggi setelah semua kenikmatan surga, yaitu diperbolehkan melihat wajahnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.